Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang kita bisa mulai rasakan bagaimana hidup yang semestinya. Bagaimana hidup yang lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Saya ucapkan lagi terima kasih buat para sobat RTD yang sudah rutin menonton video-video yang ada di RTD Channel dan juga sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya yang dibagi video tersebut mulai teringat kembali, termotivasi untuk bisa lebih tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Sehingga makin banyak juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang bisa mulai merasakan ketenangan yang sebenarnya, kedamaian yang sejati, kebahagiaan yang tanpa sebab dan tidak terkotak-kotakkan oleh logika. Nah, Sobat RTD, kali ini saya ingin berbagi mengenai sebuah hal yang baru saya sadari 10 tahun ini. Yang dulu tidak saya sadari. Apa itu? Ketenangan itu sebenarnya untuk semua. Dan ketenangan sebenarnya adalah modal dasar kita untuk bisa hidup lebih baik. Modal dasar kita untuk bisa lebih menyadari bahwa ternyata saat ini kita sudah bisa terkoneksi atau terhubung secara interaktif dengan sang navigator yang berada di dalam diri kita. Oke Sobat RTD, saya ingin mengingatkan, jangan lupa minum air yang cukup ya, apalagi air putih. Kebutuhan air putih kita itu kalau ingin dihitung itu 60 ml dikalikan berat badan, ketemulah jumlah kebutuhan air putih yang harus kita konsumsi setiap harinya. Kalau biasanya saya mengingatkan sudah minum kopi atau belum, kali ini saya ingin mengingatkan sudah minum air putih yang cukup belum hari ini. Jangan lupa kebutuhan air putih kita 60 ml kali berat badan. Ketemulah jumlahnya dalam mililiter. Kalau ingin tahu berapa jumlahnya dalam liter, ya tinggal dibagi saja dengan 1000. Ketemulah jumlahnya dalam liter. Nah, Sobat RTD, beberapa saat yang lalu saya baru sharing melalui WhatsApp dengan salah seorang peserta program saya. Dan tema sharing itu adalah ketenangan ini sebenarnya untuk semua dan harusnya juga kita latih, kita dapatkan sedari dulu, sedari kita kecil, sedini mungkin. Saya juga bilang ke beliaunya, peserta program saya itu, beliau mengikuti program itu mungkin kira-kira sekitar 2-3 tahun lah ya. Dan sebenarnya dia ini juga orang-orang biasa juga seperti kita. Bukan orang-orang yang menurut saya dahulu itu sangat membutuhkan ketenangan. Kalau dulu saya didoktrin bahwa tenang itu hanya milik orang-orang yang sudah memiliki segalanya. Orang-orang yang sudah selesai dengan dunianya. Itu berarti juga bagi saya dahulu orang tersebut super sukses.
harta benda duniawinya melimpah ruah, tidak pernah kekurangan. Keluarganya sudah teropeni atau terawat dengan baik, sudah memiliki katakanlah tabungan untuk hidup dalam jangka waktu puluhan tahun. Punya usaha yang luar biasa, berjalan dengan autopilot, berjalan sendiri tanpa harus diatur. Berarti juga dia memiliki perusahaan atau usaha yang luar biasa. Dan juga ketenangan itu milik orang-orang yang sudah lebih dewasa umurnya. Kalau tadi saya cerita memiliki duniawi, berarti kalau sudah punya duniawi seperti itu, biasanya orangnya sudah lebih berumur. Ya katakanlah 40, 50 atau bahkan 60, 70-an lah. Orang-orang yang sudah menyelesaikan dunianya. Orang-orang yang sudah punya tabungan dunia yang luar biasa. Investasi untuk masa depan yang luar biasa. Investasinya dalam tanda kutip, itu berarti juga uang yang melimpah, harta, keluarga, usaha yang luar biasa. Bukan untuk orang-orang yang seperti saya waktu itu. Dan ternyata juga saya baru sadar bahwa kita semua ternyata didoktrin untuk seperti itu. Kalau kita lihat media yang mendoktrin kita juga. Suksesnya orang itu kalau sudah begini. Tenangnya orang itu kalau sudah begini. Bahagianya orang itu kalau sudah punya ini itu. Begitu terus kita didoktrin di media. Sedari kecil kita juga didoktrin seperti itu. Akhirnya kita merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Jadi kita ini juga tidak bisa belajar mengenai ketenangan karena kita belum memiliki atribut dunia yang luar biasa tadi. Akhirnya itu menjadi kebiasaan. Dan juga akhirnya juga kita mendoktrin orang-orang yang ada di sekitar kita untuk seperti itu juga. Salah satu contohnya, saya bilang waktu itu ya, ke junior saya di pekerjaan saya. Ayo, jangan tenang-tenang aja, jangan rileks, jangan santai. Ayo semangat. Coba sini saya lihat apa rencana kamu untuk hari ini. Coba sini saya lihat apa yang harus kamu lakukan untuk hari ini. Lihat saya rencananya. Saya pengen lihat apa yang kamu harus dapatkan untuk perusahaan ini. Coba sini saya lihat. Kalau ini sudah benar, sudah kamu lakukan, baru santai, baru rileks, baru tenang. Itu terus saya bilang. Akhirnya nggak sadar juga bahwa saya juga mendoktrin itu akhirnya nantinya ke anak saya. Tapi untunglah 10 tahun ini saya sadar. Saya sadar diri. Jadi mulai dari diri saya sendiri. Ternyata ketenangan itu bukan milik orang-orang yang seperti itu. Karena di 10 tahun ini mulai saya jalankan program ya, dimulai dari Kaskus itu. Tahun 2010-2011 gitu, saya ketemu orang-orang yang mulai dari orang-orang yang betul punya segalanya tadi yang saya ceritakan, kemudian dia mencari ketenangan. Kemudian saya bilang, saya simpulkan, wajarlah mereka sudah punya ketenangan baru belajar ilmu spiritual gitu. Tapi akhirnya saya juga ketemu orang-orang yang atribut dunianya ini menurut logika umum ya, belum punya apa-apa. Tapi kok ngejar ketenangan ya? Terus orang-orang dari strata menengah gitu. Kok dia juga mengejar ketenangan ya? Ada juga, saya pernah dipanggil yang tadi yang pertama. Saya ketemu dengan salah seorang yang ngobrolnya ini aja. Di kendaraannya. Kendaraannya juga bukan kendaraan abal-abal menurut saya. Bukan seperti saya gitu, bukan. Dia punya pesawat untuk pergi ke setiap kota di dunia ini. Dan di pesawatnya itu saya diajak ngobrol, tapi bukan terbang ketika itu pesawatnya. Hanya berdiam,
landing di situ, di Jogja. Kemudian saya diajak ngobrol dengan dia di pesawatnya itu, bukan di tempat lain. Wah, itu luar biasa sekali. Jadi saya baru sadar bahwa waktu itu, oh iya benar, ternyata orang seperti ini yang mencari ketenangan gitu. Sudah punya segalanya. Dan akhirnya saya juga lebih sadar lagi bahwa harta benda duniawi seperti yang dia dapatkan itu, keluarga yang luar biasa, investasi yang luar biasa, itu ternyata tidak menyurutkan dia untuk dapat ketenangan. Jadi ternyata itu semua tidak menggaransi bahwa dia dapatkan ketenangan hidup. Karena menurut dia, ternyata itu semua bukan yang dia cari gitu. Kok sudah susah-susah mencari sampai umur segitu. Kebetulan umurnya ketika itu 60, mungkin sekarang udah 70-an, hampir 80 lah ya. Kok dia sudah susah-susah dalam jangka waktu yang lama sekali mencari atribut dunia, ternyata akhirnya sadar bahwa itu bukan yang dia cari. Begitu. Dia mencari ketenangan. Begitu. Akhirnya ketemu saya. Saya share lah metode-metode yang saya dapatkan, yang saya miliki begitu ke dia. Dan dia coba, akhirnya sekarang rutin lah kami ketemu setiap tahun. Terus ada juga orang-orang dari strata yang ya jauh sekali lah kalau dibandingkan dengan yang tadi. Nah kalau yang ini stratanya kalau menurut kita mungkin menengah ke bawah sekali. Orang-orang yang tidak punya atribut dunia sama sekali menurut logika umum ya. Kok dia nyari ketenangan? Kemudian setelah berapa waktu ikuti program saya, sudah lama ya, udah tahunan gitu. Dia mulai coba share metode tersebut kepada anak-anaknya. Dia ingin supaya anak-anaknya itu bisa lebih tenang dari umur yang lebih muda lah. Gitu. Dan dia coba. Dan dia mulai dapatkan keberhasilan di situ. Anak-anaknya juga mulai bisa menenangkan dirinya sendiri. Akhirnya katanya dia sudah dapat banyak hal lah. Kalau dulu banyak hal yang didapatkan itu kan logika umum itu adalah dunia gitu. Oh dapat kesuksesan. Oh dapat rumah, mobil, harta benda duniawi yang luar biasa. Oh usaha, investasi gitu. Akhirnya saya belajar dari orang ini, orang yang ikut program ini. Bahwa ternyata bukan itu juga. Bagi dia yang dicari ini sini yang di dalam, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan gitu. Dan hidup itu cukup biasa saja. Asal stabil, punya pekerjaan. Ya walaupun yang dikerjakan itu menurut logika umum, cuman tukang sapu. Cuman petani penggarap lahannya orang lain. Cuman pedagang kaki lima. Cuman begitu-gitu saja. Tapi ternyata dia sangat membutuhkan dan sangat mengejar ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, cinta dan kasih sayang. Ketika saya tanya ke dia, pengen enggak ini? Pengen. Ya pengen sekali. Terus kenapa nggak dikejar? Ya ini sedang berusaha. Tapi saya tahu bahwa ketenangan itu adalah dasarnya. Daripada saya susah payah mengejar ketenangan, kedamaian, jika harus mengejar duniawi baru dapatkan ketenangan, kenapa nggak sekarang aja karena sudah ada caranya. Sekarang saya dapatkan ketenangan, baru saya coba yang lain. Dan ternyata hidup jadi lebih enak. Nggak terlalu ngoyo katanya. Nggak harus miliki ini itu. Nggak harus buktikan ini itu. Begitu juga ternyata ketika saya ketemu dengan strata yang lebih menengah lah. Di tengah-tengah antara yang ini bawah tadi dengan yang atas sekali, dia di tengah-tengah. Begitu juga itu. Ternyata dia juga inginkan ketenangan itu di awal, bukan di akhir. Bukan di tengah, tapi di awal. Ketika dia belajar, umurnya memang sudah lebih senior lah ya. 40-an begitu. Sekarang 50-an mendekati 60. 50-an sekarang, 55 mungkin ya.
Dan dia mulai cobakan itu ke anak-anaknya. Dia ajarkan itu ke anak-anaknya. Dia ingin anak-anaknya itu bisa ngerasakan pengalaman tenang sedari kecil, sedari muda. Dan akhirnya mulailah didapatkan. Dan itu luar biasa sekali. Dan menurut saya akhirnya ketenangan itu bukan milik satu golongan saja, tapi semuanya bisa merasakan ketenangan itu. Tidak harus punya ini itu. Tidak harus dapatkan strata yang seperti ini dulu. Tidak, semuanya. Dan mereka yang belajar spiritual akhirnya tahu. Ketenangan itu bukan hal yang di sana, tapi yang di sini. Jadi bisa hidup dengan lebih damai, bahagia. Sadar bahwa selalu sejahtera. Karena diberikan banyak hal oleh Tuhan, oleh semesta saat ini. Bukan nanti, tapi saat ini sudah diberikan. Kalau ditanya mereka pengen nggak atribut dunia yang begini-begini, wajar saja karena logika ini begitu dahsyatnya didoktrin oleh media, oleh para dark worker. Akhirnya juga jika jiwa keinginan itu jadi subur, akhirnya harapan dan doanya itu selalu ke sana. Dan untuk membuat harapan, doa, keinginan, rencananya ini bisa diatur dengan baik, yang dibutuhkan adalah ketenangan. Dan akhirnya mereka ini, kita semua ini bisa sadar untuk tidak terlalu melekat kepada apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, apa yang kita ikhtiarkan, usahakan setiap hari. Bisa berencana, berikhtiar, berharap, berdoa, tapi bisa juga memasrahkan. Bukan hanya dari logika atau teori saja, tapi benar-benar bisa tahu caranya. Oh, ini harus dilepaskan, ya sudah. Dan menurut mereka itu, kemelekatan itu bisa dihindari kalau kita punya ketenangan. Tidak terikat dengan dunia. Tapi juga bukan bilang bohong kalau bisa saya bilang bahwa saya tidak inginkan ini, itu, apa semua. Bohong. Saya tetap ingin, tapi bisa diatur. Jadi bukan kita yang dikendalikan. Akhirnya doktrin-doktrin tersebut ya tetap kena, tetap hadir setiap hari. Karena saya juga tidak memungkiri bahwa saya pribadi, kita semua ini tetap terkoneksi melalui internet, ada sosial media, bahkan masih sering juga nonton TV, nonton film-film yang isinya doktrin-doktrin yang berbahaya kalau tidak bisa kita filter. Tapi kalau kita bisa tenang, kita bisa mengambil sudut pandang yang tepat dengan menjadikan doktrin-doktrin tersebut menjadi vitamin pembangkit semangat kita. Tapi di situ juga bisa kita bilang dan bisa kita aplikasikan bahwa kita tidak terikat oleh mereka. Kita tidak melekat dengan mereka itu. Dan mereka itulah yang sebetulnya menjadi sarana kita untuk meraih hidup yang lebih baik. Bukan kita yang dikendalikan, tapi itulah sarananya. Dan begitulah kalau kita bisa tenang, bisa kita jadikan ketenangan itu sebuah dasar, sebuah modal untuk kita hidup dengan lebih baik. Bukan pada strata atau umur tertentu, tapi pada saat dini, pada saat kecil. Ya kalau sudah seumuran gini, ya sudah sekaranglah saat yang tepat. Kalau kita sudah bisa tenang, ya sudah kita tularkanlah. Kita contohkan, kita kasih tahu manfaatnya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, anak-anak kita yang umurnya masih lebih muda dibandingkan kita, adik-adik kita, orang tua kita, om-om kita, tante, bude, pakde, semuanya lah yang ada di sekitar kita. Jangan kita suruh mereka, tapi contohkan, biar mereka bisa merasakan bagaimana sih energinya orang tenang, bagaimana sih perilakunya. Akhirnya mereka juga jadi ikutan.
lama-lama tanya juga bagaimana caranya. Atau kalau anak saya juga tidak pernah saya suruh, tidak pernah saya wajibkan, tapi dia melihat saya bagaimana saya marah tapi sadar. Saya bilang kepada dia, marah itu boleh, kita harus ekspresikan. Tapi harus terkendali. Nih, papi lagi marah untuk soal ini. Ini papi sedang kendalikan amarahnya supaya tidak meledak, tidak liar sekali. Beginilah cara papi untuk bisa lebih tenang. Lama-lama dia lihat, lama-lama dia akhirnya mencoba juga untuk diam. Akhirnya saya tanya, Akasa ngapain? Sedang mencoba mengontrol diri. Ya. Dan kalau di sekolahnya pun ada temennya yang lagi cranky, lagi rewel lah ya. Akhirnya dia nyoba juga. Relax dulu, tenang dulu, atur nafas. Gitu. Ditepuk-tepuk supaya bisa lebih tenang. Dirilekskan. Diajak untuk bisa tenang. Saya bilang kepada dia, walaupun cowok boleh nangis karena itu adalah ekspresi. Bisa jadi nangisnya itu nangis bahagia, nangis haru. Boleh diekspresikan nangisnya, tapi bukan merengek-rengek. Marah juga boleh sekali, karena itu sebuah cara untuk melepas energi negatif yang ada di dalam diri. Tapi harus terkontrol dan harus juga bisa membuat marahnya itu terkendali. Dengan cara apa? Ada jiwa tenang. Coba tenangkan diri dulu, kontrol diri dulu. Dan akhirnya sedari kecil dia sudah berusaha untuk bisa mengontrol dirinya dengan ketenangan. Dia juga belajar caranya relaksasi energi gitu. Gitu aja deh sharingnya supaya nggak terlalu lama. Yuk Sobat RTD, saya mengajak untuk kita semua lebih mengingat kembali, lebih memotivasi diri kita sendiri untuk bisa lebih rileks dan tenang pada setiap kondisi yang kita hadapi. Sehingga doktrin-doktrin yang ada masuk dari luar pada setiap hal yang kita temui setiap hari tersebut bisa kita filter, bisa kita ambil sudut pandang yang tepat, sehingga bisa menjadi vitamin bagi kita untuk bisa meraih hidup yang lebih baik, untuk bisa mendapatkan progres kedewasaan jiwa yang lebih dibandingkan sebelumnya. Kalau itu kita lakukan, mestinya sekitar kita pun jadi bisa merasakan bagaimana sih energi kita. Akhirnya lama-lama mereka juga mencoba untuk bisa lebih tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Itu doa kita bersama dan itu usaha kita bersama. Gitu aja sharing saya kali ini. Saya mau ngajak teman-teman yang sudah sudah lebih bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang untuk ikut komentar, untuk ikut sharing. Kita saling menguatkan, kita saling berbagi pengalaman bagaimana pengalaman kita masing-masing untuk bisa menenangkan diri kita atau bahkan menenangkan yang lain yang ada di sekitar kita. Baik itu anak, pasangan, istri, suami, teman, saudara, sahabat, partner yang ada di sekitar kita. Ikut sharing yuk. Kita saling menguatkan di sana. Saya ucapkan terima kasih udah nonton video ini. Dan jangan lupa ya, please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga RTD Channel ini makin berkembang. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih udah nonton videonya. Dan maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari saya di video ini dan video-video yang lain. Ketemu lagi ya di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.